Strategi pembelaan mereka yang kedua, bagaimana caranya klien mereka lepas dari jerat pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat terencana. Mereka akan mengambil peringanan dengan menarik kondisi anak korban hari ini yang katanya sudah mulai sekolah. Andai anak saksi tidak mengusir, maka penganiayaan ini tidak terjadi. Kenapa sekalian nggak berandai-andai? Andai MDS tidak lahir, maka penganiayaan ini juga tidak akan terjadi. Hari Selasa dan Kamis lalu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk berkas perkaranya terdakwa Mario Dendi dan Shane Lucas. Di hari Selasa ada ayahnya David sebagai saksi yang menerangkan tentang kondisi David, tentang apa-apa aja pengobatan yang dilalui, kemudian kondisi terkini dan lain sebagainya. Beliau juga sampaikan terkait adanya pengancaman sebelum terjadinya penganiayaan dan lain sebagainya, tentang kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan dalam proses hukum ini sampai akhirnya ditetapkan para terdakwa ini melakukan atau didakwa dengan pasal penganiayaan berat terencana. Ada juga saksi yang di hari Selasa, saksi Bapak Rudi, Ibu Natali, dan saksi anak ya, di mana mereka inilah yang ada di TKP pada saat penganiayaan yang dialami oleh David Ozora. Lalu hari Kamisnya itu ada saksi-saksi security yang berada di komplek perumahan tempat terjadinya penganiayaan itu, mereka yang kemudian melokalisir, membuat si terdakwa ini tidak pergi kemana-mana pasca terjadinya penganiayaan. Security ini juga yang salah satunya ikut dengan saksi Bapak R segera membawa David ke rumah sakit terdekat. Kita sampai hari ini nggak bisa ngebayangin ya, seandainya saksi Ibu N, Bapak R, atau security tidak cepat melakukan, tidak cepat datang ke lokasi, tidak cepat membawa David ke rumah sakit, kita nggak tahu apa jadinya kondisi David hari ini. 4 bulan nih, besok tanggal 20 Juni, 4 bulan tepat dari peristiwa penganiayaan yang dialami oleh David. Sampai hari ini belum bisa pulih kondisinya. Terakhir informasi dari ayahnya David, masih dilakukan fisioterapi, endurance berjalannya masih belasan menit. Kebayang gak sih anak umur 17 tahun belum bisa lari-lari, belum bisa main olahraga seperti basket, belum bisa lompat, belum bisa hangout sama teman-teman. Itu adalah ujian mental tersendiri juga untuk anak korban, selain ujian terkait dengan kondisi fisik dan lain sebagainya. Belum lagi akan ada pengobatan yang diproyeksi ke depannya harus terus dilakukan. Saya rasa ini waktunya masih panjang untuk David kembali kepada kondisinya sebelum penganiayaan itu terjadi. Nah, dari 2 persidangan yang di hari keduanya itu, hari Kamis itu juga sudah digali kesaksian dari security, bagaimana mereka menunjukkan gestur si terdakwa MDS, lalu bagaimana kondisi para pelaku pada saat David sudah tergeletak gak berdaya. Ibu N dan Bapak R juga menjelaskan bagaimana tidak adanya inisiatif dari para pelaku ini untuk membantu, ya, membantu dalam tanda kutip, inisiatif dari mereka sendiri itu nggak ada. Bahkan Ibu N segitu traumanya membayangkan kira-kira apa yang terjadi dengan David kalau dia tidak teriak hoi sekuatnya, sekencangnya pada saat itu. Pada saat David ditemukan, beliau sempat cerita juga ke saya. David itu suaranya udah kayak orang ngorok, itu kayak orang yang udah lagi sakratul maut. Sehingga dia membayangkan di wajahnya sudah penuh darah, kondisinya sudah tidak ada respon sama sekali, tetapi ada suara seperti orang mengorok. Pada kesaksian para saksi yang di hari Selasa juga hari Kamis itu, sebenarnya kami sudah melihat kira-kira apa arah atau strategi dari kuasa hukumnya MDS atau kuasa hukumnya Shane Lucas ini untuk pembelaan kliennya. Bagaimana strategi yang akan mereka lakukan demi lepas dari jerat hukum. Seperti yang kita ketahui, pasal yang didakwa kepada para terdakwa ini adalah pasal 355 ayat 1.
penganiayaan berat terencana. Saya mau satu-satu dulu nih. Kita bongkar dulu bagaimana strategi dan arah pembelaan terhadap Mario Dendi. Kalau dilihat dari bagaimana penggiringan pertanyaan yang diberikan oleh kuasa hukumnya, tentu kami sudah melihat gambaran umum, gambaran besar bagaimana proses pembelaan ini akan mereka lakukan. Yang pertama, tentunya mereka tetap akan berdiri di motif ya. Mereka terus menggiring pertanyaan bahwa emang ada motif seperti yang mereka lakukan, seperti motif yang mereka sering utarakan di media ataupun di persidangan. Saya pikir ini motif yang mereka ciptakan sendiri sehingga mereka merasa ada pembenaran dilakukannya penganiayaan oleh Mario Dendi. Apa motifnya? Ya, seperti yang kita tahu, motifnya itu adalah adanya pelecehan yang dilakukan oleh anak korban terhadap anak AG. Sekarang kita flashback dulu kepada kesaksian ayahnya David. Ayah David bilang gini di muka majelis hakim, "Yang mulia, kalau dilihat dari minutasi, karena memang kami sudah mengikuti keseluruhan proses persidangan pelaku anak AG, kasasinya ditolak ya, diperkuat dan dia dihukum 3,5 tahun. Di minutasi yang sudah kami punya itu ada keterangan dari MDS bahwa David tidak bersalah. Nah, kenapa dia bisa jawab itu? Pada saat itu hakim sempat bertanya, apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga dilakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Lalu dia bercerita bahwa anak AG bercerita adanya dia mendapat informasi dari seseorang, lalu dia sampaikan kepada AG, lalu AG berkilah melakukan itu karena menutupi hubungan. Agak nggak nyambung sih, memang hakim juga waktu itu kok maksudnya menutupi hubungan gimana? Iya yang mulia, ini jawabannya MDS, iya yang mulia, soalnya pada saat itu memang si anak AG bla 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 bla. Mungkin saya nggak bisa jelasin ya terlalu terbuka karena ini adalah pelaku anak. Intinya dari persidangan yang kami lihat 2 hari itu, maka kami sudah tahu seperti apa arah pembelaan dari kuasa hukumnya MDS. Yang pertama adalah mereka mau tetap berdiri di motif yang mereka ciptakan sendiri, yaitu adanya pelecehan. Padahal jelas-jelas pelecehan itu sudah terbukti tidak ada. Itu sudah tercantum di dalam putusan dalam berkas perkaranya anak AG, kasasinya mereka sudah ditolak. Artinya kalau mereka mau berdiri di motif, maka itu sebenarnya sudah terpatahkan dengan putusan dari anak AG yang menyatakan tidak ada pelecehan itu. Tapi mereka terus menggiring pertanyaan bahwa ada persetubuhan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dilihat dari minutasi, thanks God kami semua sudah menyaksikan persidangan dari pelaku anak AG di mana sudah ada kesaksian dari MDS pada saat itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya David yang nggak salah juga, yang mulia. Lah, lalu kenapa kamu aniaya? Ya saya pada saat itu cuma minta klarifikasinya anak korban aja, bahwa di pikiran saya ya itu bukan dipaksa sebenarnya, itu keputusan dari anak AG sendiri. Nah, sebelum lanjut saya mau sampaikan dulu bahwa kalaupun ada kata-kata pelecehan itu sudah terbukti nggak ada. Kalau ada kata-kata persetubuhan, maka dari yang kami miliki, bukti-bukti yang kami miliki, tidak ada keterangan yang menerangkan adanya persetubuhan itu. Orang-orang yang menerangkan adanya persetubuhan itu hanyalah pelaku ya. Dan sebenarnya hakim juga sempat aneh ya, kok kamu masih nyaman sih jalan sama anak AG, kok kamu masih lanjut, karena dia bilang pasca kejadian itu saya minta anak korban datang, dia bilang nggak mau, which is pada saat itu sebenarnya dia bukan cuma minta anak AG ngechat si David ya untuk datang lalu klarifikasi, enggak. Ada bahasa dari dia, lu tenang aja gak akan gua tembak kok. Itu kata-kata tembak kedua yang dia sampaikan. Nah kemudian pada saat gak datang itu kan dia sempat nyari-nyari anak korban. Karena gak dapat, dia bilang yang mulia karena gak dapat saya sudah tidak berpikir untuk ketemu lagi. Saya gak ada emosi lagi pada saat itu. Kejadiannya ya yang dianggap ada pelecehan itu tanggal 17 Januari. Sementara penganiayaan itu ada tanggal 20 Februari, jeda 1 bulan, yang dia bilang sepanjang waktu itu dia sudah jalan, sudah menjalani hidup seperti
biasanya dengan anak AG. Tetapi tiba-tiba dia ingat lagi. Nah, hakim tanya, terus kamu emosinya kapan? Begitu. Nah, itu udah disampaikan sama si MDS bahwa ya David nggak salah, dia cuma minta klarifikasi gitu, bahwa alasan anak AG bahwa untuk menutupi hubungan sebenarnya yang sebenarnya nggak relevan juga, itu sudah dia sampaikan sendiri di hadapan hakim. Nah, kemudian pada saat si MDS di persidangan pelaku anak disampaikan bahwa oh David nggak salah juga. Sebenarnya dia sudah tahu persis tidak ada pelecehan itu. Bahkan persetubuhan itu pun saya rasa ini karangan belaka. Kenapa? Karena hakim juga sempat bertanya, setelah kejadian itu kamu sama anak AG biasa aja yang mulia. Kamu nyaman aja jalan sama dia, nyaman aja, kan nggak logis juga. Kalau ini bukan pelecehan tetapi ada persetubuhan atau anggaplah perselingkuhan tapi dia tetap nyaman aja. Dan kalau kita lihat berkali-kali sebenarnya HP anak AG ini dikuasai oleh MDS. Chat-chat antara anak korban dengan anak AG sebenarnya sudah dibaca secara keseluruhan kalau kita asumsikan ya oleh si MDS. Kami aja yang baca chatnya anak korban di HP-nya itu sudah bisa menyimpulkan bahwa tidak ada pelecehan, tidak ada persetubuhan, tidak ada lain sebagainya. Karena apa? Karena setelah tanggal 17 yang katanya ada pelecehan tadi, yang katanya segala macam lah terkait dengan urusan seksual, kedepannya setelah tanggal 17 anak AG lah yang paling intens komunikasi kepada anak korban, kirim foto, minta dikirimin obat, curhat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah motif yang mereka ciptakan sendiri, yang sebenarnya adalah motifnya MDS ini cemburu, tidak terima kok bisa-bisanya ceweknya masih menaruh perhatian besar kepada anak korban. Dia yang merasa lebih oke secara fisik, lebih oke secara status sosial dan lain-lain, itu merasa enggak banget sih si anak korban ini. Sebenarnya lebih kepada ingin terlihat lebih oke atau ingin mendapat trofi dari si anak AG. Tapi strategi pertama yang mereka lakukan menurut kami adalah satu, tetap berdiri di motif yang mereka ciptakan sendiri. Strategi pembelaan mereka yang kedua, bagaimana caranya klien mereka lepas dari jerat pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat terencana. Dilihat dari unsur pasal berarti ada yang namanya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini mereka tidak bisa lari lagi bahwa memang terjadi penganiayaan yang memiliki dampak luka berat kepada korban. Mereka tidak bisa lari di situ, tetapi mereka akan mengambil peringanan dengan menarik kondisi anak korban hari ini yang katanya sudah mulai sekolah, yang katanya sudah bisa berjalan dan lain sebagainya, bahwa anak korban hari ini sudah membaik. Mereka akan memanfaatkan kondisi anak korban itu untuk meringankan terhadap unsur pasal penganiayaan berat. Walaupun sudah jelas bahwa penganiayaan itu harus dilihat akibatnya pada saat tempus dilakukan penganiayaan. Lukanya bagaimana pada saat peristiwa itu terjadi, lukanya seperti apa. Nggak bisa dilihat lukanya 4 bulan yang ke depan seperti sudah bagaimana lukanya, kan nggak bisa seperti itu. Tetapi mereka akan tetap memanfaatkan kondisi kesehatan anak korban hari ini untuk bahan pembelaan. Yang ketiga, kami melihat mereka akan benar-benar menguras energinya untuk melepaskan jerat unsur perencanaan. Bahwa apa yang dialami oleh David, bahwa penganiayaan yang terjadi bukanlah perencanaan, tetapi adalah spontanitas, ya. Mereka sampaikan pada saat persidangannya Bapak Rudi, pada saat itu mereka mempertanyakan, mereka awal datang di teras sempat diusir oleh saksi anak. Lalu mereka sampaikan di hadapan media, andai aja saksi anak itu tidak mengusir ketika mereka berbicara, maka sejatinya penganiayaan ini bisa tidak terjadi. Saya sampaikan begini, perbincangan awal yang sempat terjadi di awal mereka ada di teras itu sebenarnya bukan komunikasi antara anak korban dengan si terdakwa MDS, tetapi anak korban dengan anak AG. Dan belum ada perbincangan yang gimana-gimana gitu ya, masih awal-awal sekali.
Kalau mereka berandai-andai, andai anak saksi tidak mengusir, maka penganiayaan ini tidak terjadi. Kenapa sekalian nggak berandai-andai? Andai MDS tidak lahir, maka penganiayaan ini juga tidak akan terjadi. Sekalian aja. Sebenarnya begini, dari beberapa fakta persidangan yang kami sudah lihat pada saat sidang pelaku anak, kemudian kesaksian dari anak saksi pada saat itu, perencanaan ini sebenarnya sudah cukup matang. Karena ada eskalasi upaya-upaya yang mereka lakukan agar anak korban yang tadinya nggak mau banget disuruh turun, akhirnya mau turun. Itu udah bagian dari perencanaan. Kemudian pada saat di perjalanan menuju rumah anak korban, mereka ada membahas tentang nanti lu videoin aja, nanti lu cari dan lain sebagainya. Bahkan bermuasal dari ketika alamat itu diminta yang katanya mengirimkan melalui kurir, itu sih kartu pelajar. Belum lagi ada kebohongan soal datangnya pakai mobil Camry, bukan mobil Rubicon, dengan tantenya ini itu dan lain sebagainya. Itu sudah perencanaan. Jadi apa jaminannya ketika tidak diusir dari rumah itu? Sebenarnya anak saksi sampaikan itu bukan diusir, ya, tetapi itu dia tidak berkenan orang-orang ini hadir di rumahnya. Sehingga apa jaminannya juga ketika ada di situ mereka tidak berupaya menggeser anak korban ke posisi yang mereka inginkan. Karena memang dari awal ketika mereka datang, mobilnya diparkir emang lebih jauh daripada rumah si temannya anak korban ini, sekitar 20 meter. Jadi itu salah satu strategi atau jalan ninja mereka untuk bisa lepas dari jerat unsur pasal perencanaan. Saya rasa cukup mudah untuk dipatahkan jaksa penuntut umum nantinya, karena di kesaksian berikutnya akan bersaksi orang-orang yang menerangkan siapa-siapa aja sebenarnya yang sudah diajak oleh Mario Dendi ini untuk datang menemui anak korban. Bahkan si Shane pun diajak, memang disampaikan akan mau mukul. Jadi dari mana unsur perencanaannya tidak terbukti. Kemudian apalagi strategi atau jalan ninja yang ingin mereka lakukan. Mereka sampaikan bahwa si terdakwa ikut ingin membantu anak korban, yaitu mau membawa anak korban ke rumah sakit pakai mobilnya. Di beberapa kesaksian itu tidak terbukti, baik dari Ibu Natali, Pak Rudi, ataupun security yang ada pada saat persidangan hari Selasa dan Kamis lalu. Tidak ada inisiatif, bahkan ya sebenarnya ada kebohongan juga yang terungkap pada saat si MDS menjadi saksi di pelaku anak. Waktu itu dia sampaikan dia yang membalikkan badan anak korban, padahal tidak ada, yang membalikkan adalah security. Tidak ada inisiatif ingin menolong, karena ketika para saksi datang di TKP saat anak korban sudah terkapar, tidak berdaya, tidak bergerak, hanya tremor, suara ngorok, berdarah, mereka tidak dalam posisi membantu. Bahkan sedang ancang-ancang, kita nggak tahu apakah melanjutkan tindakannya, tetapi dalam pengakuan dari si Mario Dendi, ya, dia terhenti karena mendengar teriakan dari saksi Ibu Natali, yaitu ada kata-kata "hoi" gitu. Itu jelas, dan saya rasa ini akan digali oleh jaksa penuntut umum pada saat keterangan dari para terdakwa ini. Strategi selanjutnya yang akan ditempuh oleh kuasa hukum dari Mario Dendi ini adalah terkait bahwa mereka sudah berupaya memberikan bantuan kepada keluarga David Ozora tapi ditolak. Ada 4 kali katanya memberikan bantuan dan tidak disambut baik oleh keluarga David. Ini sudah muncul di persidangan dan menjadi fakta hukum. Sebenarnya 4 kali ini adalah, kalau menurut kami, bukan bantuan ya, bukan semata-mata bantuan, tetapi ini adalah wujud mereka ingin berusaha damai, ingin berusaha menutup perkara ini tidak lanjut ke dalam proses hukum. Ada yang namanya term and condition ya, syarat dan ketentuan berlaku, tetapi tidak disambut oleh keluarga David. Ada 4 kali. Yang pertama, ada orang-orang yang sempat hadir hampir 2 hari di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Orang-orang ini terlihat tidak memiliki iktikat baik karena awal-awalnya datang dan tidak memperkenalkan diri, nyaru gitu di antara orang-orang polsek.
dan tiba-tiba bilang bahwa dia dari perwakilan keluarga pelaku. Kemudian pada saat besoknya ibunya datang, besoknya lagi ayahnya MDS datang, dan itu kondisinya pada saat ayahnya MDS datang persis ketika video itu beredar. Keluarga, teman-teman yang ada di rumah sakit itu persis baru menerima video yang ramai beredar saat itu, video penganiayaan terhadap David. Kebayang situasi keluarga bagaimana emosinya, yang tadi katanya MDS menyampaikan kepada saksi Bapak Rudi, Ibu Natali hanya mukul perut. Ternyata ditendang sebegitu brutalnya anak korban ini. Menjadi make sense kenapa anak korban sampai hari kedua, ketiga, dan selanjutnya tidak sadarkan diri. Ucuk-ucuk datang orang tuanya dan ingin memberikan bantuan. Yang terkesan oleh keluarga hanyalah ingin berdamai, ingin tutup buku, dan tidak lanjut ke proses persidangan. Nah, proses yang katanya sudah minta damai ini, yang keempat itu kalau nggak salah sempat pengacaranya datang tetapi tidak menawarkan apa-apa. Itu hanya datang ke rumah sakit lalu berdoa bersama. Ya, kita tidak tahu itu apakah seperti apa, gini atau apa, kita nggak tahu. Yang kita tahu saat itu David belum sadarkan diri. Proses-proses ingin berdamai inilah yang ingin mereka pakai juga sebagai strategi untuk membela kliennya bahwa sudah ada itikad baik. Nah, kami lihat majelis hakim sudah menangkap bahwa maksud dan niat yang sebenarnya bagaimana. Lalu kira-kira jalan ninja apa lagi yang mereka cari dalam persidangan-persidangan yang selanjutnya? Itu untuk MDS. Untuk Shane Lucas, nah mereka juga punya strategi pembelaan atau jalan ninjanya sendiri. Yang pertama, bahwa Shane Lucas ini tidak terlibat dalam perencanaan. Dia nggak tahu bahwa ini mau mukul. Dia hanya merekam. Dia tidak ikut menendang atau memukul. Satu hal yang kami juga bisa setuju yaitu dia tidak ikut menendang dan dia tidak ikut memukul. Itu kita bisa lihat karena di CCTV tidak ada. Tetapi terkait dengan perencanaan, yang pertama, Shane Lucas ini tahu loh, pertama kali mau diajak ngapain itu dia tahu. Bahwa si MDS ngajak untuk mau mukul seseorang dia juga tahu. Pada saat di perjalanan dia juga sempat ada komunikasi bahwa apa yang dilakukan anak ini layak untuk dipukul. Lalu dia bertanya, terus gua ngapain aja Den? Lu ngerekam aja, HP lu mana? Itu sudah masuk sebenarnya ke dalam perencanaan. Lalu di TKP kita lihat utuh video itu, maka kita bisa memastikan si MDS dan si Shane Lucas juga anak AG, mereka bersama-sama di sana. Tidak ada orang lain selain mereka. Dan Shane Lucas terlihat mengawasi atau memantau lingkungan sekitar, berjaga-jaga kalau ada orang yang datang. Terbukti nih pada saat security pertama kali ngecek keadaan, Shane Lucas yang pertama kali melihat lalu dia sampaikan kepada MDS untuk berdiri dulu. Kemudian security-nya datang dan bertanya pada ngapain nih Dek? Si MDS jawab kami tamu dari rumah yang mobil merah itu. Padahal pada saat security itu datang sudah dilakukan tindakan kekerasan awal kepada anak korban, yaitu posisi tobat, posisi push up. Tetapi tidak ada upaya apapun dari Shane Lucas untuk mencegah itu, bahkan dia ikut diam aja. Lalu dilanjutkan pada saat mulai mau dilakukan penganiayaan berat ini, Shane Lucas diarahkan oleh MDS untuk memegang kamera dan dia melakukan itu. Sehingga pada keseluruhan ya ada 6 tendangan dan pukulan di arah kepala itu semuanya terekam. Hanya setelah penendangan dan pemukulan yang terakhir dan kondisi anak korban sudah tidak berdaya, sebenarnya tidak berdaya dari pemukulan yang pertama, tendangan yang pertama ya. Shane Lucas sempat menyerahkan kameranya dan berusaha seperti melerai atau menghalang-halangi Mario Dendi. Kita juga lihat itu. Tetapi kondisinya David sudah seperti apa? Sudah pemukulan yang keberapa? Kalau itu adalah aksi spontan, tidak masuk ke dalam pikirannya atau dia tidak menduga, nggak expect akan terjadi seperti itu, maka ketika tendangan yang pertama yang itu membuat anak jatuh tak bergerak, nggak berdaya,
itu pasti ada reaksi spontan. Apakah menarik, apakah menjauhkan dengan badan sebesar itu ya. Tetapi tidak, yang dilakukan kamera tetap merekam. Kemudian yang terakhir dia baru mencoba melerai, mungkin takut juga anak ini mati. Tapi HP-nya dia serahkan kepada anak AG dan rekaman itu berlanjut. Logikanya ya, kalau dia mau melerai perbuatan penganiayaannya si MDS, maka yang paling mudah dilakukan adalah menghentikan rekaman itu dulu, bukan mengekstafetkan kepada anak AG. Satu lagi, kalau dilihat di CCTV, Shane Lucas ini kelihatan kok memperagakan bagaimana cara posisi tobat yang benar. Kalau dari situ kan kita bisa lihat Shane Lucas ini seperti apa perbuatan aktifnya pada saat proses sebelum dan sesudah penganiayaan itu. Kalau memang kata kuasa hukumnya ada klien kami ikut mengangkat tubuh anak korban ke mobil, kalaupun itu memang terjadi, maka penganiayaan itu sudah selesai dilakukan. Jadi bagaimana tanggapan kami terhadap strategi pembelaan para kuasa hukum terdakwa ini? Ya silahkan saja mereka memberikan pembelaan, memberikan tempat berdiri sehingga pasal-pasal itu tidak bisa atau tidak terbukti terhadap para kliennya. Tetapi sekali lagi perbuatan dan fakta itu lebih kuat daripada kata-kata. Ada CCTV, ada handphone yang mereka rekam sendiri setelah menganiaya dan mengirimkan ke beberapa orang. Ada juga yang memberi kesaksian kata-kata pada saat mengirim itu kenang-kenangan bro. Nah ini nanti akan ada di persidangan saksi selanjutnya. Kami berharap jaksa penuntut umum akan terus menggali fakta-fakta persidangan pada hari Selasa depan. Kalau kami tidak salah yang dihadirkan nanti adalah ada Amanda yang katanya pembisik, ada anak AG, dan ada orang-orang yang tadinya sempat diajak oleh MDS untuk ikut ke penganiayaan ini. Kami berharap jaksa menggali terkait motif yang sebenarnya, bahwa pelecehan persetubuhan itu hanyalah motif yang digiring oleh terdakwa untuk bisa dibenarkan perbuatannya. Bahkan kalaupun motif itu ada, kalaupun ya tidak ada satupun yang bisa membenarkan perbuatan keji mereka terhadap anak di bawah umur yang merusak masa depan seseorang, yang merusak jiwa, mental, dan fisik, itu tetap tidak dibenarkan. Yang kejamnya adalah setelah mereka menganiaya, mereka tetap memfitnah anak korban telah melakukan ini, itu. Kami berharap itu akan digali nanti oleh jaksa penuntut umum. Sejatinya perjuangan yang dilakukan oleh ayah David, kami kuasa hukum, lalu banyaknya dukungan masyarakat Indonesia dengan ramai memberi dukungan kawal David itu sejatinya bukan semata-mata Davidnya, tetapi ini bentuk perlawanan. Jangan sampai lagi ada manusia yang memberikan perlakuan brutal, penganiayaan, dan kekerasan seperti yang dialami oleh David hanya karena dia merasa status sosialnya tinggi, anak orang kaya. Ini adalah bentuk perjuangan dan perlawanan hingga tidak lagi ada anak-anak bangsa ini yang dirusak masa depannya. Sehingga kami berharap dan terus berusaha dan terus berdoa seluruh proses hukum ini akan berjalan dan David mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya, dan ini akan menjadi pelajaran dan preseden baik untuk penegakan hukum di Indonesia. Kita nantikan proses hukum selanjutnya.